Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terpujilah Tuhan yang sudah menyertai dan melindungi kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Kita mulaikan ibadah kita di hari Minggu ini. Mari mengambil waktu teduh untuk bersyukur secara pribadi atas setiap kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Karena Tuhan itu besar, kasih setianya untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia Allah yang mulia, yang telah memulihkan hidup kita, yang memberkati kita sampai saat ini. Biarlah setiap pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari memuji dan menyembah Dia. Kemuliaan
Kami ada saat ini hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada kesempatan bagi kami saat ini untuk memuji menyembah Engkau, belajar dari kebenaran firman-Mu, beribadah bersama. Kami memohon Tuhan, sertailah kami semua saat ini. Mohon ampun akan kesalahan dan dosa kami, sucikan dan layakan kami agar kami dapat beribadah kepada Engkau. Kami menyerahkan ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita percaya Tuhanlah kekuatan kita, Dia penyembuh kita. Dia menyembuhkan kita dari kesalahan dan dosa kita. Sungguh besar anugerahnya dalam kehidupan kita. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 71, anugerah yang ajaib. Terdapat dalam Matius pasal yang ke-8, kita baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Matius pasal 8 ayat pertama sampai ayat 17. Saya akan membacakannya dan silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan memperhatikan firman Tuhan saat ini. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnyalah tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali kita mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan, sebab Dia Tuhan yang ajaib, yang berkuasa, yang senantiasa menolong hidup kita. Mari dengan sukacita kita katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. kebenaran firman Tuhan dinyatakan bagi kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah, mau dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang berfirman, Dia yang bersabda, Dia juga yang menyembuhkan dan memulihkan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan ragukan kasih
Kareta. Disilakan. Baik, jemaat Tuhan, selamat pagi, salam. Pada minggu hari ini, minggu kali ini kita bersyukur karena Tuhan tolong di dalam setiap aktivitas kita sepanjang sepekan yang telah berlalu. Dan hari ini kita boleh belajar atau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-20, saya membaca untuk kita mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baik ialah memanggil para penutua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saya membaca ayat yang ke-15 kembali. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada bulan ini masih kita memperingati atau masih merayakan hari ulang tahun gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-93 dengan tema bawakan ceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam Mazmur pasal 40 ayat 6. Nah, dengan subtema dengan semangat hari ulang tahun ke-93 Gereja Kemah Injil Indonesia, kita bangkit dan kabarkan iman dalam Yesus Kristus, guna meraih kemenangan dari berbagai tantangan dan pandemi COVID-19 melalui kasih Allah dan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib. Minggu pertama atau kita belajar tentang logo atau logo gereja kita. Pada minggu pertama menceritakan bagaimana perbuatan yang ajaib, yaitu Yesus Kristus, Tuhan adalah juru selamat kita, yang memiliki atau lambangnya adalah lambang salib. Keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus, dan itu adalah oleh anugerahnya kepada kita. Allah telah memberikan kita di dalam Yesus Kristus, kita ditebus oleh darah Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun
di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan. Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia telah menebus diri kita dengan darahnya yang kudus. Dibenarkan oleh kematiannya dan kebangkitannya. Minggu kedua kita membuat atau kita menceritakan perbuatan ajaib yang Yesus lakukan, yaitu Yesus adalah pengudus kita dengan lambang yaitu bejana pembasuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada minggu ini kita belajar yaitu tentang perbuatan Yesus yang ajaib, ialah Yesus Kristus penyembuh kita. Yesus Kristus penyembuh kita dengan lambang atau buli-buli minyak. Yesus adalah penyembuh kita yang menanggung segala penyakit kita. Ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya diampuni. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan sepanjang sejarah umat manusia, mengapa Tuhan mengizinkan sakit penyakit? Mengapa Tuhan mengizinkan atau seolah-olah memberi bencana? Atau mengapa Tuhan mengizinkan kematian? Dan mengapa Tuhan mengizinkan berbagai hal-hal yang negatif terjadi? Dalam Alkitab, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jelas dikatakan bahwa di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 dan ayat 16 sampai 19 memberikan kepada kita bahwa sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, hubungan antara Allah dan manusia atau manusia dengan Allah telah menjadi rusak. Bukan hanya antara manusia dan Allah saja, tetapi pengaruhnya juga berpengaruh dengan yang lain, alam semesta dan lain sebagainya. Dengan situasi hubungan yang rusak ini hanya adalah satu jalan untuk memperbaiki, yaitu oleh Yesus Kristus. Melalui kematiannya di kayu salib, menumpahkan darahnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan berbagai cara umat manusia mencari apa yang selalu dicarinya. Cari kesehatan, stabilitas, rasa aman, rasa sejahtera. Nah, dalam situasi inilah Yesus Kristus menanggapi keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sehingga ia mau atau datang ke dunia ini menjadi juru selamat kita, menjadi pengudus kita, dan menjadi penyembuh kita. Kalau kita baca di dalam Yakobus atau pengantar Yakobus, Yakobus ini adalah saudara tiri Yesus Kristus. Tentunya banyak pengalaman dan pengalaman kehidupan rohaninya bersama dengan Kristus selama Kristus masih ada di dunia ini. Sehingga itu membuat dia menjadi kesaksian dan panggilannya untuk melayani Tuhan dan menulis surat ini. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, melalui Yakobus menekankan bahwa yang terpenting adalah doa. Doa yang efektif adalah doa yang dimohonkan atau dipanjatkan di dalam Yesus Kristus. Di dalam iman, di dalam keyakinan kita. Nah, kalau kita kembali lagi di dalam Matius pasal 8 dan pasal 9. Saat melayani di bumi, ada banyak cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. Apakah itu disebabkan oleh gangguan rohnya, jiwanya, secara fisik, bahkan rohaninya. Tuhan melakukan dengan berbagai macam cara. Penekanan Yesus, sang penyembuh yang ajaib, kita dapat pelajari di dalam Matius pasal 8 dan pasal 9. Yang saya mau kita pelajari pada pagi hari ini adalah bagaimana kuasa Allah, bagaimana kuasa Yesus boleh melepaskan orang yang sedang bermasalah dengan kehidupan atau dengan sakit penyakitnya. Di dalam pasal 9 ayat 1 sampai 4, Yesus menyembuhkan orang kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah kepadanya.
dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulur tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, ketika itu juga orang kusta itu sembuh dari sakitnya. Di dalam ayat 5 sampai ayat 13 memberikan penjelasan kepada kita bahwa Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Yesus menyembuhkan seorang hamba, seorang perwira di Kapernaum, hambanya. Dia katakan ketika Tuhan Yesus berjalan ke sana, datanglah perwira ini dengan berkata, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena ia lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima tuanku di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Atau ketika aku berkata, 'Datang,' maka ia datang. Atau aku memberi perintah kepada hambaku, maka ia akan mengerjakannya." Lalu Yesus memandang dia, mengatakan bahwa imannya luar biasa. Dalam perjalanannya, saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, Yesus berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Di dalam pasal 14 sampai, ulangi, pasal ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Ibu mertua Petrus dan seorang yang kerasukan setan disembuhkan oleh Yesus. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus. Di dalam ayat 28 sampai ayat 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak-teriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Engkau akan mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, puji Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2, orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri, yaitu Nazaret. Maka dibawalah kepadanya seorang yang lumpuh terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Di dalam ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkan tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Datanglah dan letakkanlah tangan di atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan untuk menuju rumah kepala rumah ibadat itu, ada seorang perempuan yang sudah sekian lama sakit, 12 tahun. Lalu dia mendekat dari belakang. Dalam pikirannya dia mau bawa, "Tuhan,
asalkan saya jamah jubahmu, pasti saya akan sembuh. Lalu dia maju dan menjamah jubah Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi ia tidur. Tetapi mereka menertawakannya. Setelah orang banyak itu diusir atau keluar, Yesus masuk memegang tangan orang itu, lalu bangkitlah anak itu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kisah-kisah yang sudah kita pelajari di dalam kitab Matius, di dalam kitab Markus, Lukas, dan Yohanes berulang kali melaporkan bahwa Yesus pergi keliling dari satu kota ke kota lain, dari desa ke desa lain untuk memberitakan Injil, mengajar dan menyembuhkan orang dari berbagai macam penyakit dan mengusir orang yang sedang menghadapi atau sedang kerasukan setan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, sekian banyaknya pelajaran, pelayanan, penyembuhan yang dilakukan Yesus. Pada bagian ini saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang pertama adalah bahwa orang yang sakit yang mengambil tindakan atau berinisiatif untuk didoakan atau datang kepada Yesus ketika mereka mendengar bahwa Yesus ada. Mereka datang, Tuhan, kalau Tuhan mau, lalu mereka sujud menyembah Dia. Ada unsur pengakuan dosa. Engkau adalah anak Allah. Anak Daud, sembuhkanlah aku. Oleh sebab itu, jika sakit disebabkan oleh dosa, maka orang itu akan disembuhkan. Dan kesembuhan fisik sebagai tanda pengampunan dosa. Yang terutama adalah saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, penyembuhan rohani kita, hubungan kita kembali kepada Allah oleh kematian Yesus Kristus dan mau menyembuhkan kita. Kita boleh datang kepada Tuhan karena Kristus sudah mati bagi kita. Dosa bisa saja menyebabkan penyakit, tetapi tidak semua penyakit akibat atau disebabkan oleh dosa. Kita perlu pahami bahwa ada dosa atau ada penyakit yang diakibatkan oleh dosa. Kita menyimpan dosa mungkin selama kita hanya menyimpan dan mengetahuinya. Tetapi tidak semua penyakit akibat dosa. Ada iman, ada kepercayaan kita bahwa orang yang sedang sakit disembuhkan jika datang kepada Yesus, melihat bagaimana pengalaman orang-orang ini. Di balik semuanya itu, ketika mereka berinisiatif untuk disembuhkan, berarti mereka ingin dipulihkan. Mereka tahu bahwa Kristus adalah sang penyembuh itu. Bagaimana tindakan Yesus? Yesus tidak pernah mengecewakan mereka. Yesus memperdulikan kehidupan mereka. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus atau Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Dalam berbagai bentuk sakit penyakit, Tuhan Yesus datang menyembuhkan. Apakah itu sakit tubuh kita, apakah itu sakit jiwa kita atau roh kita, Tuhan mau datang menyembuh. Tuhan tidak pernah menghukum kita melalui penyakit. Tuhan menolong, Tuhan mau memperdulikan kehidupan kita. Penyembuhan secara fisik, penyembuhan secara jiwa dan rohani kita merupakan satu bagian yang penting dalam pelayanan Yesus Kristus. Kesembuhan fisik bukan pemberian yang paling penting Allah berikan. Memang penting, tetapi yang paling utama adalah kita diselamatkan dari dosa. Hubungan kita kembali baik dengan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4-5, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah,
dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Baik kesembuhan fisik maupun penyembuhan jiwa rohani disediakan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya, bekas luka yang ditimpahkan kepadanya menyembuhkan kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita pahami bahwa kesembuhan adalah satu berkat yang kita terima dari Allah melalui Yesus Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus Kristus telah rela menderita dan mau mati untuk menanggung dosa dan segala penyakit kita. Kesembuhan diberikannya di Kalvari. Artinya Yesus telah membayar lunas kehidupan kita melalui kematiannya, sehingga kita terbebas dari dosa dan juga segala akibatnya. Mungkin kita bertanya, oke, baiklah kalau begitu, bagaimana jika saya berdoa, saya memberikan pengakuan? Kalau kita berdasarkan Yakobus, kamu harus mengaku dosamu dan minta pengampunan, maka engkau disembuhkan. Kita berkata, saya sudah melakukan semuanya itu, mengapa saya tidak kunjung sembuh? Ingatlah bahwa saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, hidup kita ini ada dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang kita alami, atas apa yang kita rasakan. Bahwa Allah lebih tahu siapa kita. Ketika Allah mengizinkan kita mengalami satu penderitaan, ketika Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan-pencobaan yang berat, tahuilah bahwa Dia bersama dengan kita. Dia akan memberikan kelegaan, jalan keluar bagi kita. Tidak ada dispensasi atau pengecualian bagi orang percaya untuk tidak kena sakit. Kita masih ada di dunia ini, masih mengalami proses-proses yang alami. Tidak juga bagi para pelayan Tuhan, para pengurus jemaat yang sudah sekian lama melayani atau melayani dengan setia dengan talenta-talenta kemampuan dan dana. Itu tidak ada dispensasi untuk kita tidak sakit. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketahuilah bahwa kita semua pasti mengalami sakit penderitaan. Mungkin kita secara jasmani sedang sakit, tetapi kita pikir saudara kita yang lain tidak sakit. Mungkin mereka memiliki masalah yang lain, yang juga mereka mengharapkan Tuhan ada bersama dengan. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari engkau yang masih meragukan kuasa Tuhan, perbaiki hubungan rohani dengan Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur, berdaulat atas kehidupan kita. Apapun situasi kita, apapun kondisi kita, Tuhan yang mengendalikannya. Mungkin saudara-saudara yang sedang berjuang melawan penyakit, baik secara jasmani dan jiwa, teruslah berharap dan berdoa kepada Tuhan. Indah pada waktunya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus. Tuhan tidak mau meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Jangan pernah berdalih, Tuhan pasti menolong, memberikan kemampuan bagi kita. Sebagai kesimpulannya saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Yesus yang sudah mau datang ke dunia, bukan hanya menjadi penyelamat kita, bukan hanya mau mengampuni dosa kita, bukan hanya menjadi atau menjamin keselamatan kita, bukan hanya menyediakan surga yang kekal bagi kita, tetapi Dia peduli keberadaan hidup kita dengan memberikan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan juga memberikan kepada kita kekuatan sebagai manusia atau orang percaya kepada Tuhan menjalani kehidupan kita setiap hari pada akhir zaman.
Tuhan menjadi gembala kita, Tuhanlah yang menjadi penyembuh atau tabib semawi kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa ketika perbuatan-Mu yang besar, yang ajaib, yang kami alami adalah Engkau menjadi penyembuh kami. Engkau telah memberikan kami hubungan yang baik kembali dengan Allah, menyembuhkan penyakit rohani kami. Demikian juga Engkau memberikan kesembuhan-kesembuhan yang lain, baik secara fisik dan jiwa kami ya Tuhan. Secampang kami menunggu Engkau, menanti Engkau ya Tuhan, kuatkan kami. Yang sedang menderita, yang sedang sakit, baik yang lama, kiranya Tuhan memberikan mereka kemampuan, kekuatan untuk menjalaninya, melewatinya dengan kuasa Tuhan. Tolonglah mereka ya Tuhan, kuatkan mereka. Demikian juga yang sedang bergumul dengan masalah kehidupan rohani mereka. Kiranya Tuhan melihat hati mereka, kerinduan hati mereka kembali untuk kepadamu. Engkau jamah mereka ya Tuhan, berikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum itu mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah pemilik hidup kami yang telah menyertai kami. Kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan, untuk menopang pelayanan di jemaat kami, bahkan dimanapun Tuhan berkenan. Layakanlah persembahan yang akan kami berikan ini Tuhan, agar dapat dikuduskan dan dipakai seturut dengan kehendak Tuhan. Memberkati setiap pribadi yang mengelolanya, agar supaya diberikan hikmat oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat kami berdoa. Amin. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 84, kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Syafaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Martabit. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan
atas pertolongan Tuhan untuk kita, secara khusus saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Sebelum saya akan membawa kita dalam doa syafaat, terlebih dahulu saya akan membaca beberapa Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, baik ulang tahun secara pribadi maupun keluarga ataupun pernikahan. Yang pertama, Pranzina Kastanya, Yohana Luteng, Yeni Sophia, Flora Bit, Yohana Valencia, Febri SM Lestari, Maria, Dava Fabrian, Ludilian, Ferry Kurniawan, Wenci Dorf, Norma Febrianti Putri, Robin Ikin, Agnes Regita, dan Marta Bit. Kemudian yang ulang tahun pernikahan, Ubanus Ingai dengan Desti Ulandari, kemudian Desem Christian dan Yeni Reviantina, Darius Bilung dengan Sukarsi. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun baik secara pribadi maupun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Saya mimpin, mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang telah menolong dan memberkati setiap pribadi kami dalam 1 minggu yang berlalu dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan telah menolong dan memberkati kehidupan kami. Secara khusus kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa saudara kami yang mengucap syukur atas usia yang telah Tuhan berikan kepada mereka, baik secara pribadi bahkan keluarga. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah memimpin baik rumah tangga mereka, bahkan pribadi-pribadi mereka, sehingga pada saat ini mereka boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena usia yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Kami sungguh bersyukur bersama-sama dengan mereka. Dan kami juga bersyukur pada saat ini karena kami boleh beribadah kepadamu, boleh melayani Engkau lewat persembahan kami. Dan kami yakin Tuhan akan memberkati setiap orang yang telah memberi. Dan Tuhan memberkati mereka dan berkati kehidupan mereka dalam segenap usaha pekerjaan apapun yang mereka lakukan. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami teringat akan keutuhan bangsa dan NKRI serta para pejabat negara kami dari pusat sampai daerah. Kami berdoa biarlah Tuhan juga memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk Provinsi Kaltara dan Kabupaten Bulungan. Tuhan memberkati para pemimpin kami agar Tuhan berikan hikmat akal budi bagi mereka dalam memimpin dan mengarahkan kami secara khusus dalam pemerintahan kami. Agar kami sebagai anak-anak Tuhan boleh beribadah dengan tenang tanpa terganggu. Dan karena keamanan yang Tuhan berikan bagi pemerintahan kami di provinsi maupun Kabupaten Bulungan. Sehingga kami sebagai anak-Mu, bahkan kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh menikmati keamanan, ketentraman oleh karena berkat pertolongan-Mu. Kami tetap berdoa untuk pemerintah agar Tuhan memberikan hikmat bagi mereka dalam menuntun, dalam melaksanakan tugas pekerjaan, program yang telah diprogramkan di dalam pemerintahan kami, sehingga semuanya berjalan dengan aman. Kami juga tetap berdoa untuk keamanan dalam Provinsi Kaltara dan juga Kabupaten Bulungan secara khusus. Tuhan juga memberkati agar semuanya berjalan dengan aman, dan para aparat Tuhan tolong berikan hikmat kepada mereka dan tanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami teringat akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami teringat akan saudara kami Sapukding, Penny Agunawan,
Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelasa, Jan Janing, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Herman Nuati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Sarah Faren, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita T, Devi Sung, Dewi Siana, Peluzan, Amos Ding, Yohana Jalung, Pelibin Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahwan, Erni Sultan, Erna, Asung Usat, Erden Uluk, Eliading, Bungan Tadan, Dorce Merang, Marlina Alung, Rudina Lilit, Mailisa Sara. Tentu saudara-saudara kami ini yang dalam keadaan sakit membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Membutuhkan kesembuhan pemulihan daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga mereka peroleh kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk sembuhan kekuatan yang Kau berikan bagi mereka. Kami juga teringat akan umat-umat Kristen, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Secara khusus para pemimpin gereja sedunia dan gereja Kemah Injil se-Indonesia, bahkan sedunia kami serahkan pada Tuhan. Tuhan memberkati agar gereja-gereja yang ada, gereja Kemah Injil secara khusus, Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, untuk melaksanakan tugas dan amanat agung yang Tuhan percayakan untuk gereja, untuk setiap pribadi kami, anak-anak-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, Injil Tuhan terus disebarluaskan. Sehingga ada banyak jiwa yang akan dimenangkan. Dan semua program-program yang kami programkan, baik dari pusat, wilayah, daerah, kami serahkan pada Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk penginjilan. Penginjilan Departemen Pusat, kami doakan biarlah Tuhan memberkati. Secara khusus di Sumatera, Hong Kong, dan Taiwan. Bahkan suku-suku yang belum terjangkau, kami serahkan pada Tuhan. Tuhan memberkati agar semua program ini dapat berjalan dengan baik. Hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan, yang ada di tempat pelayanan, di lapangan, Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka, berikan mereka hikmat, kekuatan, kuasa, wibawa daripada Allah, sehingga mereka dapat melayani Engkau. Sehingga ada banyak jiwa yang akan dimenangkan bagi Tuhan. Bagi mereka yang sudah percaya, mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lewat pelayanan penginjilan ini, Tuhan kuatkan iman mereka, teguhkanlah iman pengharapan mereka kepadamu. Bapa di sorga, kami juga teringat akan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami tetap berdoa untuk hamba-hamba-Mu dalam pelayanan. Baik Pak Gembala, asisten yang ada. Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing. Dalam pelayanan, pakai mereka Tuhan. Dan setiap pelayanan yang mereka programkan, Tuhan memakai mereka, pakai mereka dengan kuasa-Mu yang heran. Sehingga lewat pelayanan, baik pelayanan mimbar, pelayanan pastoral, lewat pelayanan hamba-hamba-Mu ini, jemaat Tuhan yang ada di GKI Tanjung Selor sungguh dikuatkan, diteguhkan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami teringat juga akan pembangunan yang ada di jemaat GKI Tanjung Selor. Kami berdoa untuk sekretariat dan juga kami berdoa untuk gedung gereja yang saat ini sedang dijalankan yang ada di Sengkawit. Tuhan juga memberkati. Dan kami berdoa juga untuk pembangunan 2 unit rumah dinas asisten. Tuhan juga memberkati. Dan juga pembelian kapling. Kami doakan biarlah Tuhan juga memberkati dana yang diperlukan untuk mendapatkan lahan ini. Tuhan juga memberkati. Berkatilah jemaat-Mu supaya kami bekerja sama, kekompakan yang ada untuk melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga apapun yang kami programkan dapat terlaksana dengan baik. Dan rencana pembangunan gedung pembinaan anak,
tetap kami serahkan pada Tuhan. Tuhan juga memberkati. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat sehingga lewat rencana ini semuanya dapat terlaksana dengan baik. Dana yang kami perlukan, tenaga yang kami butuhkan, tukang yang mengerjakannya, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ada banyak hal yang ingin hamba sampaikan dalam kesempatan ini. Namun hamba terbatas untuk mengungkapkan satu persatu di dalam doa syafaat kami pada pagi hari ini. Tapi hamba yakin bahwa Allah Roh Kudus akan menyempurnakan doa hambamu kepada Bapa di sorga. Karena hamba meminta dan menyerahkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa serta bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan menutup ibadah kita. Mari jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita percaya Tuhan akan menuntun dan memelihara hidup kita di sepanjang minggu yang akan kita lewati ke depan. Tetap percayalah bahwa Dia Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia perlindungan kita, menara kota benteng kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, serahkanlah semua pada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur. Karena penyertaan dan pertolongan-Mu yang telah menyertai kami dan memberkati kami dalam ibadah kami dari awal sehingga boleh berakhir pada saat ini dengan selamat, dengan penuh sukacita. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Berkat-berkat yang boleh kami menguatkan kami, meneguhkan iman pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa. Dan kasih yang sempurna dari Yesus Kristus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk saat teduh. Ibadah kita selesai, disampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.